Salam saudara dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online kami pada hari ini. Kami sudah mulai beribadah onsite setiap hari Minggu jam 1.30 siang di Gereja Emmanuel Assembly of God yang beralamatkan di nomor 165 Upper East Coast Road. Untuk informasi selanjutnya, Anda bisa menghubungi nomor telepon 644555566. Mari bergabung bersama kami, beribadah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengubah air mata kami menjadi permata. Engkau baik. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata.
Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat Immanuel Assemblies of God. Puji Tuhan untuk kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema melihat yang tidak kelihatan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada hari ini adalah melihat yang tidak kelihatan. Saya akan membaca dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi berdasarkan definisi dari penulis Ibrani mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan kemudian dalam ayat pasal 11 ayat 6 di situ penulis mengatakan bahwa kalau kita percaya bahwa Allah sungguh ada, maka Allah akan memberi upah kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman, mengapa tema saya pada hari ini adalah melihat yang tidak kelihatan. Seringkali dalam hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diperhadapkan kepada realita kehidupan. Diperhadapkan kepada kenyataan kehidupan dan sepertinya tidak ada harapan. Sama seperti ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Di belakang mereka ada ribuan tentara Mesir. Di depan mereka laut teberau. Mereka tidak bisa mundur ke belakang, tidak bisa maju, tidak bisa lari ke kiri dan ke kanan. Dalam keadaan yang buntu. Dan pada saat keadaan buntu yang seperti inilah, kita harus minta Tuhan untuk memampukan kita melihat yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah jalan buntu. Yang kelihatan adalah tidak ada jalan keluar, sama seperti orang Israel. Tidak ada jalan keluar. Di belakang ada tentara Mesir, di depan ada laut, di samping kiri kanan ada gunung, dan mereka masih bisa dikejar oleh tentara Firaun. Dan kalau melihat dengan situasi realita kehidupan mereka pada saat itu, kenyataan yang ada, maka tidak ada pengharapan, no hope. Dan pada saat itulah perlu iman untuk melihat apa yang Allah sanggup lakukan. Dan seringkali apa yang Allah sanggup lakukan, apa yang Allah mampu lakukan, kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Kita hanya bisa melihat dengan mata iman. Jadi iman yang memampukan kita untuk melihat yang tidak kelihatan. Jadi sekali lagi waktu kita berada pada kondisi terpuruk, mata jasmania kita itu hanya terfokus kepada apa yang ada di sekitar kita. Dan pada saat itulah, kita perlu memohon kepada Tuhan. Waktu seperti melihat kiri kanan dan nampaknya tidak ada pengharapan. Pada saat itu kita perlu berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan berikan aku mata untuk mampu melihat yang tidak kelihatan. Untuk aku mampu melihat apa yang Allah sanggup lakukan dan apa yang Allah sanggup sediakan. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang mereka tidak melihat yang tidak kelihatan. Mereka begitu berfokus kepada masalah mereka. Dan mereka tidak bisa lagi melihat jalan keluar. Dan mereka kemudian tiba kepada keputusasaan karena mereka tidak punya iman untuk melihat yang tidak kelihatan. Yang pertama adalah Hagar. Salah satu tokoh dalam Alkitab adalah Hagar. Hagar menangis karena dia tidak melihat yang tidak kelihatan. Jadi waktu kita Bapak Ibu Saudara tahu mengenai kisah Hagar bahwa dia adalah sebenarnya diberikan kepada Abraham oleh karena Sarah dan Abraham tidak sabar untuk menunggu anak perjanjian. Dan waktu dia tahu bahwa dia sudah hamil, kemudian dia mulai seperti menghina nyonyanya Sarah. Dan akhirnya dia diusir. Dan pada saat dia diusir, kemudian Hagar dan anaknya ini berada di padang gurun, kehabisan air. Dan dikatakan dalam Kejadian 21 ayat 15-19, ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring.
Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, lalu kemudian dia memberikan air kepada anaknya. Hagar kehabisan air. Dia baru diusir dari rumah tuannya. Anaknya menangis dan dia ada di padang gurun. Hagar tidak bisa melihat yang tidak kelihatan. Yang kelihatan bagi Hagar adalah air habis, dia akan mati, anaknya mati. Dan mereka tidak tahu mau ke arah mana arah hidupnya. Tidak ada jalan keluar. Dan pada saat itu kemudian mujizat Allah terjadi. Mujizat Allah hadir di mana Allah datang melawat Hagar. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat 19 bahwa Allah membuka mata Hagar sehingga dia bisa melihat bahwa ada sumur. Ada sumur. Tuhan yang bukakan matanya. Tuhan yang bukakan matanya untuk melihat bahwa ada sumur. Dan waktu dia melihat ada sumur, dia mengambil air untuk dia minum dan anaknya minum. Hagar hanya fokus kepada apa yang kelihatan. Dan Hagar tidak bisa melihat yang tidak kelihatan, yaitu apa yang Allah sanggup lakukan. Nah, orang Israel bersungut-sungut karena mereka tidak mampu melihat yang tidak kelihatan. Orang Israel, padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum mereka keluar dilepaskan oleh Firaun dari Mesir, begitu banyak mujizat yang terjadi. Mujizat demi mujizat. Bagaimana Allah menghukum bangsa Mesir. Dan bahkan waktu mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir, di depan mata mereka dengan mata sendiri mereka melihat bagaimana Musa mengulurkan tongkat dan kemudian laut terbelah menjadi dua. Mereka melihat mujizat Tuhan. Tapi ketika mereka tiba kepada masalah, ketika mereka diperhadapkan kepada masalah, mereka kembali hanya melihat masalah di sekitar mereka. Mereka tidak bisa melihat yang tidak kelihatan, yang Allah sanggup lakukan, yang Allah sanggup sediakan. Dengan cepat saya akan membacakan bagaimana orang Israel ketidakmampuan mereka untuk memiliki iman, ketidakmampuan mereka untuk melihat yang tidak kelihatan. Keluaran pasal 5, dalam Keluaran pasal 5 ayat 1-22. Orang-orang mengeluh kepada Musa bahwa karena Musa dan pembicaraannya tentang tanah perjanjian, kemudian Firaun memperburuk keadaan orang Israel. Jadi karena Musa datang menghadap Firaun, memohon supaya Firaun melepaskan bangsa Israel untuk kembali ke tanah perjanjian, maka kemudian Firaun menambah hukuman, membuat pekerjaan orang Israel menjadi berat, dan orang Israel bersungut-sungut. Seharusnya mereka bersyukur bahwa sekitar 400 tahun mereka menjadi budak di Mesir, dan sekarang ada Musa datang yang kemudian Musa melakukan banyak mujizat yang Musa kemudian mengatakan bahwa akan membawa kembali mereka ke tanah perjanjian. Tetapi orang Israel mengeluh kepada Musa. Kemudian dalam Keluaran pasal 14, mereka bersungut-sungut dengan Musa. Keluaran dalam pasal 15, mereka bersungut-sungut karena air pahit. Kemudian dalam Keluaran pasal 16, mereka bersungut-sungut karena lapar. Keluaran pasal 17, mereka bersungut-sungut karena haus. Kemudian dalam Keluaran pasal 32, orang-orang Israel meninggalkan Tuhan. Kemudian karena mereka berpaling dari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan memerintahkan orang Lewi untuk membunuh 3.000 orang dengan pedang karena mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah anak lembu emas. Dalam Bilangan pasal 11, orang banyak bersungut-sungut tentang makanan. Dalam Bilangan pasal 12, Miriam dan Harun bersungut-sungut tentang kepemimpinan Musa. Dalam Bilangan pasal 14, orang mengeluh tentang betapa sulitnya menaklukkan raksasa di negeri itu, sehingga mereka menolak untuk memasuki tanah perjanjian. Dalam Bilangan pasal 14, orang-orang mengeluh lagi dan ingin membunuh Musa. Mereka mencoba untuk memilih pemimpin lain, dan Tuhan berusaha membinasakan orang-orang dengan penyakit sampar. Dalam Bilangan pasal 16, para pemimpin kunci memberontak kepada Musa. Kemudian dalam Bilangan pasal 16, orang mengeluh lagi dan mereka menuduh Musa membunuh umat Tuhan. Kemudian dalam Bilangan pasal 20, orang-orang berdebat dengan Musa lagi karena tidak ada air. Kemudian Musa menjadi marah. Dan dalam Bilangan pasal 21, orang-orang bersungut-sungut melawan Musa dan Harun. Jadi orang Israel
waktu diperhadapkan kepada masalah, mereka hanya fokus kepada masalah dan mereka tidak mampu memiliki iman untuk melihat yang tidak kelihatan, yang Allah sanggup lakukan, yang Allah sanggup sediakan. Tapi puji Tuhan, di dalam Alkitab ada juga tokoh-tokoh yang kemudian mampu melihat yang tidak kelihatan. Dan pada hari ini yang pertama-tama saya akan berikan adalah Elisa. Nabi Elisa, dia mampu melihat yang tidak kelihatan. Bahwa ada bangsa Aram, Raja Aram rencana untuk menyerang bangsa Israel. Ada musuh yang menyerang mereka. Tetapi oleh karena Elisa diberikan kemampuan untuk melihat yang tidak kelihatan, maka kemudian mujizat terjadi. Ini kisah ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Jadi kisah mengenai Elisa yang mampu melihat yang tidak kelihatan itu dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Nah, urutan cerita itu seperti ini, bahwa Raja Aram dan pegawai-pegawainya rencana untuk menyerang dan menghadang orang-orang Israel. Mereka mau menyerang bangsa Israel. Kemudian Elisa, abdi Allah, mengetahui rencana Raja Aram tersebut dan menasehati orang Israel supaya jangan lewat tempat yang orang Aram rencana akan hadang. Dan kemudian dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 12 ini dikatakan bahwa Nabi Elisa tahu apa yang dibicarakan Raja Aram, bahkan yang dibicarakan oleh Raja Aram di tempat tidurnya. Kemudian Raja Aram marah. Setiap rencananya gagal. Mereka contoh menghadang, sudah rencanakan menyerang satu tempat, menghadang orang Israel di situ. Tapi kemudian orang Israel nggak ada datang. Karena sudah diberitahu sama Nabi Elisa. Dan kemudian Raja Aram marah. Dia berpikir bahwa ada pengkhianat di antara bangsanya. Kemudian orang mengatakan, Raja tidak ada pengkhianat di antara kita. Tetapi semua strategi perang, semua rencana perang yang Raja rencanakan, itu diketahui oleh Nabi Elisa. Dan karena Nabi Elisa tahu itu, maka dia memberitahukannya kepada Raja Israel sehingga serangan kita gagal. Dan kemudian Raja Aram ini murka. Dari rencana untuk menyerang dan menghadang orang Israel, dia kemudian mengubah rencana untuk menyerang kota Dotan, tempat di mana Nabi Elisa tinggal. Dan kemudian Raja Aram mengirim ribuan pasukan tentaranya untuk pergi menangkap Elisa di kota Dotan. Dan kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pagi-pagi ketika Nabi Elisa bangun dan hambanya ketakutan. Karena gunung, waktu mereka buka mata, gunung itu sudah dikelilingi oleh ribuan tentara Raja Aram. Kemudian bujangnya Elisa ini, hambanya Elisa ini ketakutan. Dan kemudian Elisa berkata kepada dia, jangan takut. Jangan takut. Mengapa Elisa mampu mengatakan kepada hambanya, jangan takut? Pada Elisa juga melihat bahwa gunung itu, kota itu, sudah dikelilingi oleh ribuan tentara Aram. Dan di kota itu pasti tidak ada tentara. Dan pasti Nabi Elisa tidak punya senjata apa-apa. Tapi mengapa Elisa mampu mengatakan kepada hambanya, jangan takut? Kenapa? Karena Elisa mampu melihat yang tidak kelihatan. Elisa tidak, mata jasmaninya melihat bahwa kota itu telah dikepung oleh ribuan tentara. Tetapi Elisa juga melihat dengan mata iman, melihat bahwa Allah menyertai mereka. Dia mampu melihat yang tidak kelihatan. Kemudian dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17, kemudian apa yang dilakukan oleh Elisa? Mungkin hambanya ketakutan, Elisa mati kita. Tapi kemudian apa doa Elisa dalam ayat 17? Ya Tuhan, bukakanlah matanya supaya ia melihat. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kemudian hambanya Elisa itu dibukakan matanya untuk melihat bahwa ada tentara Allah, ada kereta berapi, ada pasukan tentara Allah yang datang menyertai mereka. Dan itu lebih perkasa, lebih berkuasa, dan lebih banyak daripada tentara Raja Aram. Jadi Elisa mampu melihat yang tidak kelihatan. Dia tidak hanya fokus kepada ribuan tentara yang mengepung kota Dotan, tapi dia mampu melihat bahwa ada malaikat Allah, ada tentara surgawi yang diutus, dan hambanya tidak mampu melihat. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, bukakan matanya supaya melihat bahwa yang menyertai kami lebih banyak daripada tentara Raja Aram.
Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Di dalam hal peristiwa Elisa, kasus di mana Raja Aram merencana untuk menyerang, kemudian akhirnya Raja Aram malah menyerang kota Dotan tempat Elisa tinggal. Kita melihat di situ kehadiran Allah. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Yehovah Shammah. Dan kehadiran Allah itunya nampak dalam bahwa Allah Maha Hadir. Kemahahadiran Allah dinyatakan bahwa Allah membukakan dan memberitahukan rencana strategi perang, rencana penyerangan kepada bangsa Israel. Allah memberitahukan kepada Nabi Elisa karena Allah Maha Tahu. Kemudian Allah Maha Kuasa. Kehadiran Allahnya menunjukkan kemahahadirannya dan kemahakuasaannya. Allah Maha Kuasa. Dia mampu membuka mata hamba Elisa untuk melihat pasukan tentara surgawi yang menyertai mereka. Dan juga menutup mata dari tentara Aram supaya mereka tidak melihat Elisa dan hambanya. Allah menyertai. Allah mengirim kereta kuda berapi yang banyak dan tentara surgawi untuk menyertai mereka. Kemudian kehadiran Allah, Allah Immanuel, Yehovah Shammah dalam peristiwa ini adalah bahwa dia kemudian memberikan hikmat kepada Elisa untuk memberikan nasihat. Ada 2 nasihat. Yang pertama adalah larangan. Larangan kepada orang Israel untuk jangan membunuh tentara atau orang Aram. Kemudian ada perintah bahwa jadi jangan bunuh, kemudian ada perintah kasih makan mereka. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi. Musuh orang Aram bermaksud datang menyerang, membinasakan orang Israel. Dan kemudian akhirnya Tuhan membutakan mereka, hanya mereka tersesat dan orang Israel punya kesempatan untuk membunuh mereka. Tapi kemudian ada perintah Tuhan jangan bunuh. Tetapi musuhmu ini hidangkan makanan pesta yang besar bagi mereka. Dan dikatakan sebagai hasilnya adalah setelah mereka makan, dikasih makan. Kemudian orang Aram tidak pernah lagi memasuki wilayah orang Israel. Dan saya membayangkan betapa malunya orang Aram datang dengan kebencian ingin membunuh, tapi malah diberikan pesta dengan disajikan makanan yang enak. Puji Tuhan. Nah kemudian tokoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mampu melihat yang tidak kelihatan adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki iman sehingga dia mampu melihat yang tidak kelihatan dalam penderitaannya, dalam pemberitaan Injil. Paulus tidak fokus kepada penderitaannya. Dia tidak fokus kepada penganiayaan yang dia alami. Paulus tidak fokus kepada itu. Dia fokus kepada yang tidak kelihatan. Yaitu apa yang Allah sanggup lakukan. Apa yang Allah sanggup sediakan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7-11 saya akan bacakan. Ini pernyataan Paulus. Dan pernyataan Paulus ini adalah pernyataan iman. Iman yang mampu melihat yang tidak kelihatan. Iman yang tidak fokus kepada masalah. Tapi iman yang fokus kepada Allah yang maha kuasa. Yang sanggup mengubah keadaan. Dia mengatakan begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab itu, dia mengatakan, melanjutkan, kami tidak tawar hati.
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa pernyataan dari Paulus. Pernyataan dari Paulus dalam ayat-ayat dalam 2 Korintus pasal 4 menunjukkan bahwa dia mampu melihat yang tidak kelihatan. Di dalam ayat 7-8 dia mengatakan, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam hidup kita, hidup ini tidak bisa diprediksi. Hidup ini tidak bisa kita tebak apa yang terjadi hari esok. Hidup kita ini, kita hidup di dunia yang tidak jelas, tidak pasti. Segala sesuatu bisa terjadi. Nah, bagi kita yang hidup di dunia yang tidak pasti ini, kita perlu punya iman. Supaya dengan iman itu, kita dimampukan untuk melihat yang tidak kelihatan. Kita dimampukan untuk mampu melihat apa yang Allah sanggup lakukan, apa yang Allah bisa sediakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan bisa ada masa dalam hidup kita di mana kita akan mengalami masa-masa di mana kita menghadapi jalan buntu. Seperti keadaan begitu kacau, tidak ada lagi pengharapan. Seperti sudah tidak ada kekuatan apa-apa. Semuanya jadi mungkin seperti mau maju salah, mau mundur salah. Pertolongan tidak ada tersedia. Nah, pada saat seperti inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu mata jasmani kita melihat sekeliling dan semuanya situasi tidak memberikan pengharapan. Pada saat itu, mari kita lipat tangan dan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dan mengatakan, sama seperti Elisa, berdoa agar Tuhan membukakan mata hambanya supaya dia mampu melihat penyertaan Allah, bahwa Allah mengirim pasukan kereta berapi dan dengan pasukan tentara surga untuk menolong mereka. Mari kita berdoa dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau mataku sekarang melihat di sekelilingku, keadaanku semuanya tidak ada pengharapan. Pada saat ini Tuhan, aku memohon, bukakan mataku untuk mampu melihat. Berikan aku mata iman untuk mampu melihat apa yang Engkau bisa lakukan, apa yang dapat Engkau lakukan, apa yang dapat Engkau sediakan. Karena Allah sanggup mengubah situasi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi, mari miliki iman. Di dalam Ibrani pasal 11 tadi, ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika keadaan kita menjadi sulit, ketika sepertinya tidak ada lagi pengharapan, itu adalah saat yang terbaik untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memohon Tuhan, untuk membukakan mata rohani kita, untuk memberikan kita mata iman, untuk mampu melihat apa yang Allah sanggup lakukan dan apa yang Allah sanggup sediakan. Jangan fokus kepada masalah di sekitarmu. Karena itu akan membuat kita kecewa, akan membuat kita putus asa.
Mari mengangkat wajah kita ke surga untuk melihat apa yang Allah sanggup lakukan dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita iman. Mari kita berdoa supaya setiap kali kita diperhadapkan kepada masa-masa yang sulit dalam kehidupan, Allah membukakan mata rohani kita untuk mampu melihat apa yang Allah sanggup lakukan, apa yang Allah sanggup sediakan bagi kita. Renungan firman Tuhan ini akan ditutup oleh nyanyian dari Pastor Julison yang akan menyanyikan lagu dengan judul What Faith Can Do. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom. Everybody falls sometimes. Gotta find the strength to rise from the ashes and make a new beginning. Anyone can feel the ache. You think it's more than you can take, but you're stronger than you know. Don't you give up now. The sun will soon be shining. Gotta face the clouds to find a silver lining. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't never end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen, silent prayers get answered, broken heart become brand new. That's what faith can do. Oh. It doesn't matter what you've heard. Impossible is not a word. It's just a reason for someone not to try. Everybody's scared today. When daddy said to take that step out on the water, it will be alright. Life is so much more than what you as your see. You will find your way if you keep believing. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't never end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen, silent prayers get answered, broken heart become brand new. That's what faith can do. Overcome the odds, you do have a chance. When the world says you can't, they tell you that you can. Oh, I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't never end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen, silent prayers get answered, broken heart become brand new.
Terima kasih bagi saudara yang sudah bergabung bersama kami. Kami percaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi saudara. Persembahan adalah salah satu bagian daripada beribadah. Persembahan bisa dilakukan melalui scan di QR Code yang tersedia bagi saudara. Dan bila saudara memiliki permohonan doa, Anda bisa scan di QR Code selanjutnya. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati.